warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. SMA Negeri 1 Karangreja, maju bersama, hebat semua. Pagi hari ini Ibu akan menyampaikan mengenai pola hidup bersih dan sehat pada masa pandemi COVID-19, dan juga nanti akan dilanjutkan dengan materi yang berkaitan dengan bahaya penggunaan narkotika dan psikotropika. Oke, sebelum kita masuk ke materi, perkenalan dulu ya. Ibu nama lengkap Titi Marlina, biasa dipanggil dengan Bu Timat. Aktivitasnya adalah pengampu mapel sosiologi, koordinator kegiatan ekstrakurikuler di SMA Negeri 1 Karangreja, kemudian pembina kegiatan ekstrakurikuler PMR dan UKS gitu ya. Jadi ini wajahnya Ibu, nanti kalau ketemu di jalan kita bisa saling menyapa gitu ya. Oke, mari kita masuk ke materinya. Sebelum kita bahas mengenai pandemi COVID, kita memahami terlebih dahulu mengenai PHBS atau perilaku hidup bersih dan sehat. Perilaku hidup bersih dan sehat ini adalah perilaku atau tindakan yang dilakukan oleh perorangan atau masyarakat yang sesuai dengan norma-norma kesehatan untuk memperoleh derajat kesehatan yang optimal, menolong dirinya sendiri, dan juga berperan aktif dalam pembangunan kesehatan. Nah, tadi tujuannya sudah bisa dilihat, meningkatkan pengetahuan mengenai kesadaran kemampuan masyarakat dalam hidup bersih dan sehat, memberdayakan masyarakat dalam meningkatkan melindungi kesehatannya sendiri ya, jadi sadar kesehatannya sendiri, kemudian meningkatkan kualitas hidup. Nah, yang bisa dilakukan di sekolah tadi anak-anak sudah lihat. Nah, itu penting dalam menghadapi coronavirus ya, yang sekarang sedang mengalami lonjakan jumlah korban yang terjangkit gitu ya. Nah, coronavirus atau SARS-CoV-2 atau juga bisa sering disebut dengan COVID-19 ini infeksi yang menyerang paru-paru akibat adanya virus. Penularannya melalui droplet, kontak fisik dengan orang yang terinfeksi, kemudian karena kita menyentuh mulut, hidung, dan juga mata dengan menggunakan tangan yang terpapar virus corona. Jadi anak-anak hati-hati kalau keluar rumah gitu ya, jangan kok di kerumunan, jangan menyentuh hidung, mulut, mata gitu ya. Nah, gejalanya apa saja sih? Ada gejala berat dan gejala ringan. Gejala ringannya ini seperti kena flu biasa gitu ya. Tapi kalau gejala berat, gejala ringannya disertai dengan frekuensi napas yang rendah 24 kali per menit ya, dan juga pneumonia atau radang di paru-paru gitu ya Pak, kayak paru-paru basah. Nah, ini bisa dilihat melalui ronsen ya, itu atau gambaran radiologi, juga bisa mengakibatkan gagal ginjal. Nah, cara pencegahannya bagaimana? Yang pertama, kita harus cuci tangan, rajin cuci tangan. Nah, di screen sudah ada tampilan bagaimana cara mencuci tangan yang baik menurut WHO. Nah, kita itu cuci tangan kapan? Jangan cuma kalau mau makan, tapi kalau kita mau masuk ke tempat tertentu, keluar dari tempat tertentu, kita cuci tangan ya. Jadi usahakan sesering mungkin untuk cuci tangan ya. Kalau seandainya nggak ada air, tidak ada sabun, apa yang bisa kita gunakan untuk mensterilisasi dari virus dan kuman? Kita bisa menggunakan hand sanitizer. Nah, kita juga harus menerapkan etika batuk dan bersin ya, pakai masker. Kalau batuk itu pakai lengan bagian dalam yang mungkin tidak disentuh lagi gitu ya. Kemudian pakai tisu, jangan lupa sampahnya segera dibuang dan cuci tangan tentunya. Nah, yang ketiga, kita melakukan social distancing atau menjaga jarak ya. Jadi usahakan lebih dari 2 meter, apalagi untuk pada saat kita berada di lingkungan yang banyak orang gitu ya, jauh-jauh dari orang lain, apalagi yang memang mungkin kita merasa bahwa orang itu berisiko dia itu terpapar virus corona gitu ya. Nah, physical distancing bisa itu ngapain aja sih sebenarnya gitu ya. Jadi salah satunya itu di rumah saja ya, nggak usah kemana-mana, di rumah saja, hindari kerumunan ya. Kemudian jangan lupa selalu pakai masker ya, pakai masker dengan benar ya, pakai masker dengan benar, ngapain saja. Nah, selain
apa yang kita lakukan tadi, kita juga harus menjaga kebersihan lingkungan ya, dimulai dari menjaga kebersihan lantai ya, udah pinter lah menjaga kebersihan lantai, alat makan, alat dapur kalau di rumah, menjaga kebersihan pakaian, jadi ganti pakaian, jangan baju digantung pakai lagi gitu ya, tapi jangan seperti itu ya, ganti pakaian sesering mungkin, apalagi kalau baju itu sudah digunakan untuk bepergian ke tempat-tempat yang ada banyak orangnya ya. Selain menjaga kebersihan pakaian, juga harus menjaga kebersihan diri, mandi 2 kali sehari, sikat gigi, kemudian membersihkan semua peralatan yang memang kita gunakan gitu ya, gitu ya, menjaga kebersihan diri. Jadi kalau misalnya kita menjaga kebersihan diri ya, kita akan kesehatannya akan terjaga gitu. Sudah pinter ada menjaga kebersihan diri ya, mandikan ya 2 kali sehari ya, setiap hari atau mandinya sekali sehari ya. Kalau bisa, kalau habis bepergian juga usahakan untuk segera ganti pakaian dan mandi ya gitu. Selain itu, untuk menjaga imunitas kita ya, supaya tetap sehat, kita juga harus menjaga kondisi mental. Nah, kondisi mental yang baik ini juga meningkatkan imunitas tubuh ya. Dijaga kesehatan mentalnya dengan cara, banyak caranya ya, mengelola diri sendiri ya, selalu berpikir positif ya, kemudian tetap produktif, jadi tetap kerja ya, kemudian bersilaturahmi dengan orangnya lewat medsos saja, nggak usah kumpul-kumpul ya. Kemudian kalau misalnya semua kegiatan itu nggak bisa dilakukan, ya beribadah, banyak-banyak berdoa, banyak-banyak berzikir gitu ya. Kemudian tetap bangun pagi, jangan karena kita di rumah saja terus bangunnya siang ya. Kemudian jangan lupa olahraga, makan makanan yang bergizi ya gitu. Berikan apresiasi kepada diri sendiri dengan kita mencapai target yang baik dalam kegiatan keseharian kita gitu ya. Nah, di rumah saja supaya nggak stres tuh ngapain saja sih? Gabut ya kalau di rumah terus ya. Ya, jadi kita bisa beribadah, bisa baca buku biar tambah pintar, saluran kreativitas, bersih-bersih rumah, olahraga, berkebun, bercocok tanam gitu ya. Masak menu yang kita suka ya. Jadi penting itu menghabiskan waktu dengan keluarga, kemudian bisa video call atau telepon dengan teman-teman gitu ya. Jangan lupa makan yang kenyang, makannya pastinya makan makanan yang bergizi ya, makanan yang sehat. Nah, kalau kita sudah terjangkit virus tapi kita nggak takut atau gejalanya tidak terlalu berat ya, nggak usah pergi ke rumah sakit ya, bisa dilakukan dengan isolasi mandiri. Nah, yang perlu diperhatikan bahwa virus corona ini sebenarnya obatnya belum ada, belum ditemukan, vaksinnya juga belum terbukti bisa menghalangi kita untuk terjangkit virus ini ya, untuk terpapar ya. Jadi meskipun sudah divaksin mungkin kita terpapar gitu ya. Nah, kalau kita sudah isolasi mandiri, apa yang bisa kita lakukan? Yang bisa kita lakukan kalau ada gejala-gejala tertentu, yang kita lakukan adalah mengkonsumsi obat yang meredakan gejala dari virus corona ini ya. Jadi kalau batuk pilek ya kita minum obat batuk dan pilek, demam ya kita minum paracetamol untuk menurunkan demam gitu ya. Jangan lupa multivitamin, olahraga, kemudian hangatkan badan, minumnya air hangat, berjemur, dan pasti ya makan makanan yang bergizi. Jadi makanan bergizi itu juga meningkatkan imunitas tubuh. Nah, kalau seandainya kita nggak terpapar corona ya, mungkin sakitnya yang lain gitu. Kalau kita sedang sakit, usahakan di rumah saja, jangan pergi kemana-mana ya, karena kalau kita sakit berarti imunitas kita turun. Kalau kita ketemu dengan orang yang terpapar corona, ya kita pastinya akan ketularan. Makanya kalau sakit di rumah saja ya. Terus kalau kemana-mana juga harus pakai masker, ingat selalu pakai masker. Nah, orang yang isolasi mandiri itu siapa saja? Orang yang terpapar virus yang tadi menderita gejala ringan dan berat ya, dan juga orang yang sudah diswab dan terbukti positif meskipun orang tersebut tanpa gejala ya, ODP ya, itu orang dalam pengawasan karena dia nggak ada gejala tapi sebenarnya dia terpapar virus corona. Nah,
orang yang terpapar itu biasanya sudah melakukan kontak erat ya dengan orang-orang yang memang terpapar virus ya. Orang yang kontak erat itu siapa saja sih yang perlu kita hindari sebenarnya ya? Itu ada petugas kesehatan ya, yang memang dia ada di ruangan yang khusus untuk merawat orang yang terkena virus corona gitu ya. Kemudian orang yang satu ruangan dengan orang yang terkena virus corona atau gejala-gejala seperti yang tadi Ibu sebutkan gitu ya. Itu kemudian orang-orang yang berpergian bersama-sama tanpa menjaga jarak gitu ya. Itu nah, apa yang dilakukan saat isolasi mandiri tadi sudah Ibu sampaikan gitu ya. Jadi penting kita untuk menjaga kesehatan diri kita sendiri. Oke, mari kita lanjutkan dengan bahaya narkoba bagi kesehatan ya. Jadi biar mentalnya tetap sehat ya, sebagai pemuda biasanya kan anak muda suka coba-coba gitu ya. Narkoba itu adalah zat adiktif atau zat yang bisa mengakibatkan kecanduan ya, atau kepanjangan dari narkotika, psikotropika, dan bahan berbahaya lainnya. Jadi narkoba ya, macam-macamnya. Yang pertama ada kokain. Kokain itu dari daun koka yang disarikan. Cara penggunaannya bisa disuntik, dihisap, atau dihirup. Bentuknya berupa bubuk kristal yang berwarna putih. Nah, kokain ini berfungsi untuk melepaskan dopamin atau menciptakan rasa gembira yang sesaat ya, yang jelas sesaat ya, nggak selama-lamanya gitu ya. Nah, kalau pemakaiannya berlebihan kita sampai kecanduan, maka dapat mengakibatkan depresi atau gangguan kecemasan, kemudian aritmia atau denyut jantung atau irama jantung yang tidak normal ya, kemudian kerusakan usus, hilang nafsu makan, kehilangan penciuman, bisa juga mengakibatkan penularan HIV dan hepatitis C. Itu kokain. Yang kedua ganja. Ganja ini bisa dihisap ya, bisa dijadikan teh, dimasukkan ke dalam makanan ya. Itu meskipun ganja sebenarnya bisa digunakan untuk pengobatan, tetapi ini kalau disalahgunakan tetap sangat berbahaya gitu ya. Orang yang menggunakan ganja biasanya pupil matanya mengecil tapi detak jantungnya jadi keras gitu ya. Nah, ganja ini berakibat pada gangguan kognitif, gangguan pernapasan, peningkatan detak jantung, risiko serangan jantung, dan pemikiran bunuh diri karena stres gitu ya, karena pengguna ganja itu ya pikirannya kemana-mana ya. Kemudian ekstasi itu turunan dari amfetamin ya, yang pastinya efeknya lebih berat dari amfetamin ya. Ekstasi itu kalau digunakan berlebihan dapat mengakibatkan tekanan darah meningkat, denyut jantung juga meningkat, otot menegang, mual, penglihatan kabur, pusing, berkeringat, dan kedinginan ya. Efek penyalahgunaan itu seperti hipertermia, gangguan kerja jantung, gangguan pembuluh darah, gangguan mental, perilaku impulsif, dan overdosis. Yang keempat ada heroin atau putau. Putau ini sama seperti kayak sabu-sabu tadi ya, itu pakainya dihisap ya, dihirup atau disuntik ya. Nah, putau itu mengakibatkan kesulitan napas, kemerahan kulit, mulut kering, pupil menyempit, mual ya. Kemudian hipotensi, bibir kuku membiru, kaku otot, kejang, henti napas, hingga kematian. Dan ini heroin ini tuh cepat banget diserap otak gitu, sehingga orang yang ketagihan putau itu sulit berhenti. Kemudian yang kelima ada metamfetamin ya. Metamfetamin ini turunan dari amfetamin ya, ada atau sering disebut dengan sabu-sabu ya. Nah, efeknya banyak ya, itu sama seperti narkoba pada umumnya. Itu yang dapat Ibu sampaikan mengenai PHBS atau perilaku pola hidup bersih dan sehat, dan juga bahaya narkotika ya. Pada pertemuan kita yang singkat ini, semoga ada manfaat yang bisa anak-anak ambil dari materi yang Ibu sampaikan. Ibu harap nanti apabila ada pertanyaan bisa disampaikan melalui kolom diskusi yang sudah disediakan oleh panitia MPLS ya.
masa pengenalan lingkungan sekolah. Oke, Ibu akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi, salam sehat. Jangan lupa bahagia, jaga kesehatan, makan makanan bergizi, hindari kerumunan, pakai masker, sering-sering cuci tangan. Oke, bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.